Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustikasari di edisi hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Dan seperti biasa di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Insya Allah sampai dengan jam 4 sore nanti Ayu akan menemani Sobat Asa FM. Bisa langsung melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga melalui frekuensi gelombang radio. Dan tentu saja acara di sore hari ini didukung sepenuhnya oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar. Dan juga ada madu hitam pahit El Habsyi, madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Tentunya madu hitam pahit El Habsyi bisa didapatkan langsung di Radio Asa FM. Langsung saja ke nomor 0857 07941029. Juga bisa pesan melalui BSM IMAT, langsung saja WA ke nomor 0858 06048154. Juga bisa didapatkan di toko Bulastri Cakmat Mama Anggun di Ringinanom Sumber Jati Kademangan. Juga ada di kios Bang Nana Potong Rambut Jalan Mahakam. Juga bisa di Bintang Laundry Mas Yanu Jalan BR Supratman Barat. Ada juga di toko Mak Gunung di Jalan Nias Barat. Dan tentunya madu hitam pahit El Habsyi ini bisa didapatkan di outlet-outlet terdekat. Langsung saja menghubungi nomor yang sudah Ayu sampaikan tadi. Di Studio 1 Radio Asa FM sudah hadir narasumber kita perdana di Radio Asa FM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Waduh, ini balik nih Pak. Gimana nih Pak? Salam sehat. Luar biasa. Dahsyat. Waduh, ini gebrakan pertama ini Pak. Pertama hadir narasumbernya itu sudah semangat. Meskipun ini suaranya agak serak-serak beca ini. Oke ya Sobat Asa FM, pastinya juga bertanya-tanya siapa sih narasumber yang sudah hadir di Radio Asa FM ini. Ini pertama kali perdana. Wah, mungkin yang sudah baca flyer tadi di Radio Asa mungkin ada yang tahu. Nah ini ada baiknya harus kenalan langsung, kenalan sendiri. Oke Pak, monggo diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Setio Wahyudi, seorang ahli fisioterapi di Blitar Raya. Di Blitar Raya. Ya, saya dinasnya di Rumah Sakit Mutiwaluyo dan di Rumah Sakit Umum Aulia Sutojayan. Oke, dan tentunya ini Pak Setio ya saya manggilnya. Ya. Oke, Pak Setio ini sudah senior. Kalau sesepuh kan kayaknya tua ya Pak ya. Kalau senior itu kan beda ya. Iya senior tapi sok-sok muda kan gak apa-apa. Biar tetap semangat. Kelihatan ya Pak ya. Oke Pak Setio ini yang Ayu tahu adalah Ketua Umum Pervi Cabang Blitar. Pervi itu singkatannya apa ya Pak? Perkumpulan Fisioterapi. Oh, Perkumpulan kalau dulu Fisioterapi. Ikatan Fisioterapi Indonesia, sekarang diganti Perkumpulan Fisioterapi Indonesia. Oke. Pervi, ya. Berarti jenengan ini ketua di Cabang Blitar. Blitar Raya, kota dan kabupaten. Oh, Blitar Raya itu mencakup kota kabupaten ya Pak. Oke. Dan di sore hari ini tema kita nanti kan tentang peran fisio di Blitar Raya, fisioterapi di Blitar Raya. Nah, ini juga pastinya ya Pak ya, masyarakat orang awam. Saya sendiri pun juga masih bertanya-tanya apa sih Pak itu fisioterapi dalam arti yang sesungguhnya. Karena yang saya tahu apakah sama dengan pijat-pijat. Nah ini loh Pak, ini kan harus diluruskan, bener apa enggak ini Pak? Oh enggak Pak. Iya, jadi fisioterapi adalah
ilmu kesehatan, bagian dari ilmu kesehatan yang bertanggung jawab di kapasitas fisik, gangguan fungsi gerak, dan kemampuan fungsional. Ya, dari baik individual, kelompok, dan masyarakat. Jadi kita luas sekali cakupannya, dan kita juga dituntut dan harus kita mempunyai target bahwa kita ikut berpartisipasi dalam dunia kesehatan, khususnya di Pelita Raya. Oke, jadi sudah bergeser ya Pak ya tadi. Sudah. Jadi kita tidak hanya kuratif pengobatan, kita juga namanya ada promotif, ada preventif. Jadi promosinya ya bagaimana peran kita. Contohnya promosi ini misalnya kalau di lapangan atau di fisioterapi sendiri itu sebagai contoh adalah adanya deteksi dini kecacatan misalnya. Jadi kita bisa deteksi dini baik di posyandu anak, kemudian juga di sekolah-sekolah, sehingga kita bisa deteksi dini sejak dini. Contohnya apa sih di sekolah? Biasanya gangguannya dari ilmu fisioterapinya misalnya ada tulang bengkok atau skoliosis kerennya. Jadi kalau skoliosis ini masih ringan, derajatnya masih ringan, jadi kita bisa memberikan treatment yang tidak terlalu sulit dan hasilnya maksimal. Contohnya promotif seperti itu ya. Preventif juga gitu. Preventif sama promotif jadi satu ya. Jadi promosinya kita mengedukasi pasien, dan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Contohnya adalah supaya tidak terjadi skoliosis. Oh, duduknya harus tegak, punggungnya lurus. Itu kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah, benar-benar. Seperti itu promotifnya. Preventifnya tadi, jadi kita melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, baik dari playgroup, STK, SD, SMP maupun dari segala jenjang ya Pak ya. Segala jenjang. Jadi seperti itu. Dan juga kita bisa adanya ke desa atau ada ke posyandu lansia, kita bisa juga promotif di situ, memberikan edukasi. Jadi supaya gimana sih lututnya biar nggak nyeri, itu yang pinggangnya biar nggak nyeri, linu-linu, nggak bisa diteguk, mencegah supaya tidak sebelum parah. Jadi kita cegah dengan promotif dan preventif. For example, seperti itu tadi contohnya Mbak Ayu ya. Iya, apalagi yang di sekolah-sekolah itu Pak ya, biasanya kalau anak-anak mungkin dari cara duduknya mungkin ya, terus mungkin bawa tas. Nah, ini kan juga mempengaruhi ya Pak ya. Kalau memang seperti itu berarti bisa ya Pak istilahnya penyuluhan ke sekolah-sekolah bisa ya Pak ya. Ini yang sedang kita galakkan ini nanti. Kita dengan kepengurusan baru nanti teman-teman pengurus baru nanti bisa mengagendakan yang di situ. Yang sudah ada, kita juga ada kerjasama dengan di Kota Blitar dengan Dinas Pendidikan ya, dibidangi sama Mas Dani dan Mbak Risa, itu dia mengadakan bimbingan teknis terhadap guru-guru sekolah dasar. Bukan sekolah dasar, sekolah di seluruh Kota Blitar yang sudah ada. Karena ada pendidikan inklusif di situ. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus sekarang bisa di sekolah biasa. Jadi teman-teman punya andil melakukan promotif untuk guru-gurunya yang akan mengajar di sekolah-sekolah itu untuk pembekalan dari segi ilmu fisioterapinya. Jadi kita dilibatkan, Mbak. Oke. Berarti untuk istilahnya tempatnya sendiri dari perkumpulan fisioterapis ini ada ya Pak ya di Kota Blitar? Tempatnya ada. Di mana ini Pak? Sekretariat. Iya, sekretariat. Sekretariatnya kemarin waktu pengurus lama di Mardiwaluyo, untuk sekarang di Ngudi-Waluyo, Ulingi, Blitar. Maksud saya nanti kalau semisal ada dari instansi ingin membutuhkan seperti tadi mau promkes itu bisa langsung menghubungi sekretariat ya? Langsung sekretariat langsung di Ulingi. Di sana juga ada yang jadi sekretaris di sana ya Ibu Asita, nanti dia akan menghandle untuk di Kabupaten dan Kota Blitar. Iya, untuk fisioterapi sendiri ya Pak ya, memang seperti saya ya,
seperti saya ini juga baru baru tahu ya istilahnya. Ternyata fisioterapis itu luas apa namanya cakupannya. Cakupannya sangat luas. Nah kan kalau dulu sebelum saya mengenal teman saya ya Pak ya, teman saya juga penyiar di sini. Sebelum saya mengenal saya taunya ya pijet, terus kemungkinan pijet kan ada yang pijet urat, terus pijet anak-anak. Nah ini kalau kayak pijet anak-anak ini masuk juga nggak Pak di cakupan fisioterapi ini Pak? Dalam pijet anak-anak itu sebenarnya istilahnya kalau kami bukan pijet anak-anak, tetapi intinya mobilisasi untuk anak-anak. Jadi mobilisasi, jadi mobilitas. Jadi mobilitas cakupannya sangat luas sekali, baik gerak aktif, gerak pasif, kemudian juga relaksasi. Ya, jadi di situ mencakup. Jadi kita mobilisasi namanya. Ya. Oke, nah untuk beberapa kasus mungkin Pak ya yang bisa ditangani oleh seorang fisioterapis itu yang seperti gimana Pak? Kan kalau tadi sempat saya ambil contoh mungkin di posyandu lansia kayak yang linu-linu. Nah ini mungkin apa saja sih Pak kasus-kasusnya yang sering ditangani oleh seorang fisioterapis itu? Oke, kalau yang di posyandu lansia biasanya yang ditangani adalah yang nyeri lutut, osteoartritis istilah kerennya. Kemudian juga LBP, low back pain, nyeri pinggang bawah. Itu bisa ditangani. Ya kita edukasi dulu, ya kita edukasi. Kalau nyeri lutut berarti pasien tidak boleh banyak jalan. Nah, justru nggak boleh banyak jalan nggak boleh banyak jalan. Digantinya apa? Untuk mengurangi nyeri dan memelihara supaya nekuknya enak. Nekuk lututnya itu adalah naik sepeda pancal. Justru naik sepeda atau ya, static Pak, bicycle di situ. Itu untuk nyeri lutut. Ya kalau untuk pinggang, kita kalau nyeri pinggangnya dalam arti tidak ada patologis maupun tidak ada riwayat yang lain, misalnya post trauma, jatuh dan lain-lain, itu biasanya 3 hari udah sembuh. Jadi kita treatment, kita ada modalitas untuk treatment, baik pakai alat khusus dari fisioterapi dan juga ada exercise khusus untuk nyeri pinggang bawah, dan itu sangat efektif untuk pasien-pasien lansia. Oh iya. Biasanya Baru seperti paham itu. ini saya Pak. Ya. Justru malah nggak boleh yang tadi ya Pak ya, yang linu-linu justru tambah nggak boleh banyak jalan. Karena overuse, jadi terlalu banyak dipakai itu terjadi pergesekan di namanya meniskus, namanya ini bantalan sendi ya. Jadi di situ. Jadi bantalan sendinya akhirnya terjadilah robekan seperti itu. Apalagi beratnya tambah ya, overweight misalnya gitu ya. Benar-benar sekali. Jadi apalagi nyeri. Mungkin kan itu Pak ya, karena kan aktivitasnya sebelumnya. Itu jelas histori. Seperti pedagang, seperti suka pelari maraton atau pejalan kaki, suka olahraga dan lain-lain, olahraga lari itu setelah masa tuanya biasanya akan terjadi gangguan di sendi lutut biasanya. Oke. Nah ini Pak yang sering di iklan-iklan tuh Pak ya, untuk para lansia untuk dihimbau untuk mengkonsumsi susu tinggi kalsium. Nah ini apakah memang ada benernya Pak atau bagaimana Pak ini ya? Ini Pak. Kalau ini pesan sponsor. ini tanda tanya besar juga. Nah, kali ini gimana Pak? Kalau untuk itu saya belum berani komentar. Ngaten ya Pak? Ya, saya belum berani komentar. Mungkin ada ahli lain yang bisa menjelaskan seperti itu. Tapi yang pernah saya baca dari referensinya, semakin usianya semakin lanjut, itu asupan kalsium terhadap tubuh ini berkurang. Otomatis itu. Iya. Jadi yang kita makan nutrisi ataupun susu ataupun makanan dari luar itu yang diserap oleh tubuh kalsium itu tidak sebesar waktu kita masih usia muda, remaja, dewasa, muda. Seperti itu. Kalau udah usia-usia di atas 45 tahun, biasanya memang ada penurunan penyerapan kalsium. Pasti itu. Iya. Karena itu Pak, kan yang sering-sering terjadi itu kan ketika ada gangguan ya mungkin ya ada coba belikan susu itu biar nanti. Nah ini loh Pak kan ya dengan adanya fisioterapis kan maksud saya kan
Oh, ternyata tidak Ya, cukup untuk mengkonsumsi itu saja, ngaten ya, Pak? betul. Jadi perlu tindakan fisioterapi untuk membantu pemulihan fisik Oke. yang di apa namanya? Yang dikeluhkan oleh pasien tadi. Jadi Oke. perlu exercise memang harus. Iya, ya. Nah, kemudian ini Pak, saya ada kasus lagi. Ada seseorang yang mengalami gangguan dan disarankan untuk sering berenang. Itu ada gangguan di mana Pak? Itu juga masuk cakupan fisioterapi Iya, juga? masuk. Namanya hidroterapi. Heeh. Jadi untuk renang itu kasus apapun yang gangguan fungsi gerak itu bisa. Oh. Baik nyeri pinggang, lutut, jari-jari, remote arthritis, frozen shoulder, bahu kaku bahu ya, kaku beku bahu, nyeri bahu, maupun kasus-kasus stroke CVE dengan catatan, tapi CVE stroke dengan catatan itu bisa untuk berenang dengan coach, maksudnya dengan pelatih atau seorang fisioterapisnya yang sebagai instruktur. Harus ada instruktur. Karena saya sering lihat Pak waktu ngantar anak saya renang gitu ya Pak, banyak sekali lansia-lansia yang ada mungkin instrukturnya mungkin Pak ya itu. Oh, jadi memang ada manfaatnya aja. Manfaat sekali karena ada gaya Archimedes dari air itu yang ke atas sehingga tubuh kalau di air merasa ringan. Jadi dia membantu untuk mobilitasnya maksimal tanpa beban atau bebannya berkurang, beban tubuh dan beban gerak. Jadi dia lebih fleksibel, lebih ringan. Itu buat yang kuat ya Pak ya, istilahnya kan namanya di air ya Pak ya. Ya. Ya, tapi harus ada instruktur, jadi yang mengarahkan supaya exercise-nya atau latihannya ya tepat, benar, tepat. Oke, meluas sekali ya. Iya, meluas sekali ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, untuk seperti terapi bicara itu masuk juga enggak Pak? Terapi bicara itu tidak masuk fisioterapi, tapi berdiri sendiri. Jadi kita kolaborasi. Jadi terapi bicara mengatasi gangguan komunikasi pada pasien-pasien yang ada gangguan komunikasi dan kesulitan bicara maupun menelan. Itu terapi bicara. Dan saya juga ada teman-teman dari terapi bicara yang kita kolaborasi untuk menangani pasien, terutama kalau dengan saya adalah pasien-pasien stroke. Dan pasien-pasien pediatrik, anak-anak juga banyak yang gangguan tumbuh kembang, terlambat delay, kemudian juga delay fisik, motoriknya, delay bicaranya, itu kita kolaborasi dengan terapi bicara. Terapi bicara itu mungkin yang ABK itu mungkin Mbak ya? Ya, ABK, benar. Iya. Anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kan dengan seperti ini kan kita jadi tahu ya Pak ya, ternyata misalkan ada seseorang yang mengalami gangguan, itu tidak serta-merta ya sudah berhenti di situ. Ternyata masih ada treatmentnya. Kita bisa maintain, bisa meningkatkan kualitas hidup. Kan ada yang pernah saya lihat kan juga dia tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya. Betul. Ya Pak ya. Berarti dengan fisioterapi yang rutin bisa jadi Pak G. Betul. Oke. Ya berarti seperti jenengan tadi promkes di guru-gurunya Pak tadi ya? Salah satunya G. Iya, memberi bimbingan teknis ya ke guru yang mengajar. Oke, ya. Itu Sobat Asa FM sedikit ini, masih sedikit ini aku masih sedikit. Ini dengan pakarnya langsung ya Sobat. Buat Sobat Asa FM yang mau bertanya bisa langsung melalui nomor telepon 085707941029 atau juga melalui kolom komentar di live Facebook. Sudah ada yang bergabung, ada Bang Ruot. Assalamualaikum, salam Sokolondo. Ini Bang Ruot dari Belanda ini Pak Setio ini. Siap. Ya ini Bang Ruot itu selalu mengikuti ini acaranya Asa. Bisa bahasa Indonesia apa bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Nah ini bahasa aslinya kalau Jawa bisa ini Pak ini. Bang Ruot Suriname. Ini benar dari sana? Iya benar ini Bang Ruot ini ya. Salam Bang Ruot. Nah ini. I'm glad to see you. Saya senang bertemu Anda. Kula remen kepanggih panjenengan walaupun lewat udara nggih. Oke. Salam sehat. Salam panjenengan. Oke. Kemudian ada Ibu Wiwi Widayati dari Tengger Kidul Pagu. Ini juga ikut menyimak. Ya, Bu Wiwi. Ada Selamat juga sore. Mbak Ririn Puji Rahayu dari Garum ini Pak. Ya. Nah, ini sudah Bu Ririn.
sudah Selamat bergabung. sore. Ini yang mau tanya bisa loh langsung ke pakarnya, mumpung ini langsung seniornya. Wah, ini seniornya langsung. Nah, ini berkaitan dengan kasus yang sering terjadi di rumah sakit, Pak ya. Mungkin kasus-kasus yang sering jenengan tangani ketika di fisioterapi, mungkin ada nggak Pak ya yang muncul kontraindikasi, mungkin kasus-kasus yang berat atau gimana mungkin Pak? Yang sering jenengan temui. Maksudnya yang kontraindikasi yang gimana? Kan kadang ada seorang pasien istilahnya dia pembatasan gerak. Nah, tapi dia juga tetap harus di fisioterapi. Nah, mungkin seperti itu ada nggak Pak ya kasusnya? Oh ya, interaksi namanya. Ya. Itu gimana Contoh Pak? gini, pasien stroke, kemudian juga ada kencing manisnya, Nah, itu seperti ini. ada jantungnya, Nah. kemudian gagal ginjal. Lah ini Pak, komplit ini Pak. Dia hemodialisa. Waduh, komplit ini Pak. Kemudian juga ada masalah dengan paru-parunya, mungkin pasca COVID sekalian, Nah, ya iya, Pak, long biasanya. COVID, Long Ya, COVID, geng. pernah. Oke. Itu Pernah. gimana Pak ini Pak? Mengatasinya Ya, kan harus ini satu-satu pengalaman ini ya. Pak. Ya, Oke. gimana Pak ini? Jadi gini, intinya kita tingkatkan kepercayaan diri dulu. Jadi psikologisnya kita hantam, psikologisnya. Iya, ya. Supaya dia awalnya psikologisnya. Jadi bagaimana ini pasalnya ada dua, bapak sama ibu ya. Jadi bagaimana bapak ibunya itu kita motivasi supaya bapak ibunya itu tetap fight bahwa saya itu masih bisa melangsungkan hidup dan saya masih punya kehidupan lebih baik di depannya. Oke. Kemudian kita juga sesak apa enggak kemarin sempat sesak, oke. Kita tangani sesaknya selain dengan oksigenasi kita juga pakai namanya chest expand. Jadi maksudnya breathing size, latihan pernafasan dengan fisioterapi itu untuk mengatasi gangguan pernapasannya. Kemudian karena dia lemah maka kita juga pelan-pelan kita adakan gerakan exercise, latihan exercise. Jadi kita latihan tapi dengan dosis yang sangat rendah, dengan minimal sekali. Bagaimana bapak ibunya itu kita exercise, kita beri latihan ya, itu tetapi dengan hati-hati dan dengan dosis yang sangat rendah, tetapi bapak ibunya tetap ada gerak. Jadi tidak tirah baring full. Karena juga akan meningkatkan imunitas juga, oksigennya nambah, nutrisinya nambah. Jadi ada gerak, otomatis metabolisme juga membaik. Kemudian juga kita mesti cek jantung, cek saturasi, kemudian juga cek nadi, RR dan lain-lain. Kita lebih hati-hati dan setiap 5 menit kita mesti cek. Terus sampai lama, sekitar kalau nggak salah sekitar 3 bulan sudah bisa normal kembali. Dalam arti bisa masak sendiri dan lain-lain, itu bisa ada itu. Tentunya dengan bertahap tadi ya Pak? Bertahap, walaupun bagaimanapun juga kita maksimalkan kalau memang udah dalam arti dapat kesembuhan dari Allah ya, apa yang nggak mungkin. Iya betul sekali. Intinya gitu. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Tidak mungkin, kita nggak boleh nyerah. Apapun pasannya yang di depan kita, selagi itu ada gangguan fungsi gerak, kapasitas fisik yang sesuai dengan kefisioterapian, ya udah kita tangani. Kita nggak boleh mundur gitu loh. Apa yang terjadi, yang penting kita ada nama informed consent, dalam arti konfirmasi ke pasien bahwa ini kalau ada terjadi ini ibu bersedia untuk tanda tangan untuk kita kasih tindakan. Dan kita pun juga ada prosedurnya, ada SOP-nya yang begitu ketat sehingga kita juga menghindari terjadinya malpraktek dan lain atau sebagainya. Seperti itu. Nah ini kan berarti ada harapan baru Pak. Iya, nggak ada masalah. Iya, ada harapan baru. Iya. Terutama yang sering saya lihat itu pasien dengan kondisi stroke yang sudah lama. Pastinya kan dengan seperti ini masih ada harapan untuk bisa jalan, masih. untuk bisa aktivitas. Aktivitas masih. Ya. Karena kan kadang-kadang yang paling sering itu pasien dengan stroke ada riwayat jantung yang tidak boleh, yang ada pembatasan aktivitas seperti persis. itu Pak. Memang ada pembatasan. Dan kita pun juga secara hati-hati dan secara profesional
kita atasi sekalian untuk jantungnya dan juga stroke-nya. Jadi kita memang multi. Jadi kita ada dosisnya, kita Iya. ada metode-metodenya bagaimana stroke dengan complicated jantung, dengan complicated DM, kencing manis, atau gagal ginjal dan lain-lain kita ada. Oke, wah itu. Ini untuk yang dengan pasien yang ada masalah, istilahnya dengan penyakit ya Pak ya. Nah, ini kalau dengan kasus seperti di tempat olahraga ini Pak, kan yang sering saya lihat kalau pertandingan sepak bola, nah itu kan pasti ada. Nah, Ada. itu juga peran fisioterapis di situ juga. Oh ya, sekarang ini malah kita itu condong ke arah sport namanya ya. Jadi ke olahraga, fisioterapi olahraga ya, sport fisioterapi, kemudian juga kebugaran. Oh ya. Jadi kita mencegah sekarang kebugaran biar dapat tubuh yang bagus, badan yang bagus, yang bugar, yang sehat. Bagaimana itu fisioterapi sekarang ke situ. Oke. Jadi kalau rumah sakit itu udah stuck dalam arti ya begitu-begitu, dalam arti ya banyak ilmunya, banyak kasusnya, tapi kita juga berkembang ke kasus-kasus preventif seperti kebugaran. Itu lagi marak. Iya. Ya, jadi ada anggota kita di Blitar namanya Mbak Krisna itu sekarang di Semarang kerja di kebugaran pusat kebugaran Pilates dan fisioterapi Pilates. Oh, Jadi khusus kebugaran. Dia diterima di training Jakarta 3 bulan, kemudian ditempatkan di Semarang. Jadi badannya bagus, kemudian juga pasien-pasien yang ya high class dalam arti menjaga Iya, kebugaran. benar-benar sekali. Jadi sekarang fisioterapi sebenarnya kalau nggak kerja itu nggak ada alasan. Terbuka lebar, terbuka luas, tergantung kita mau apa enggak. Nah, Mesti kita merintis dari bawah. Iya, betul. Jangan harap langsung di atas, nggak bisa. Apapun tuh nggak bisa. Mesti dari bawah. Ibaratnya wah ini rekoso. Nah, ini buat teman saya ini yang pakai jilbab coklat itu loh. Dari bawah itu ya Kak ya. Dari bawah. Memang bener-bener ya dari awal. Saya ingat kok juga dulu saya belajarnya dari dia juga. Belajar dari ternyata fisioterapis itu luas sekali cakupannya. Dulu pernah Pak saya itu mungkin bisa nanti dijelaskan sedikit terkait dengan pemberian kompres panas dan dingin di rumah tangga. Ini gimana Pak ini? Kan kita sebagai ibu rumah tangga ya Pak ya. Mungkin di rumah ada kejadian ini. Nah ini pasnya dikasih kompres panas atau dingin. Nah ini bisa diulas sedikit enggak Pak ini? Oke, biasa namanya RICE ya, yaitu RICE, kompres. Jadi gini, kalau kita cedera, misalnya kayak cedera kayak kesleo dan gimana, kurang dari 24 jam itu boleh kompres es, atau kurang 12 jam kompres es. Udah lebih dari 24 jam bisa kompres hangat ya, jangan panas. Tapi tetap yang cedera tadi tetap gerak aktif. Latihan gerak aja nggak apa-apa. Oh, enggak apa ya Pak? Yang penting kalau kesleo jangan buat numpu dulu sementara. Biar nggak bebannya kurang. Mungkin selama 5 hari 6 hari kalau udah membaik ya nggak ada masalah, pakai krek dulu. Seperti itu. Biar cepat, kalau nggak biasanya sembuh kambuh lagi, kambuhan biasanya gitu. Kan kadang kalau anak-anak itu suka ketatap gitu sampai benjol biru kayak gitu loh Pak. Itu untuk penanganan pertama berarti langsung dikasih sebelum kita ke fasilitas kesehatan ya Pak. Mungkin bisa. Pertama langsung kompres es dulu aja. Oke, nah itu loh yang sering kali terjadi di rumah. Kadang-kadang kita gupuh ya Pak ya. Ini harus dikasih apa, dikasih ini. Pertolongan pertama seperti itu. Nah untuk kompres hangatnya sendiri tadi? Setelah 24 jam. Oh setelah 24 jam bisa dikasihkan itu. Oke, nah ini menarik sekali ya ternyata ya. Iya, ini buat Sobat Asa FM ini Pak Setio. Oh ya lupa saya Pak Setio tadi, Bapak Setio Wahyudi ini saya penasaran dengan gelarnya ini Pak. Bapak Setio Wahyudi SSI SKM ini kepanjangannya apa ini Pak ya? Yaitu SSI Sarjana Sains. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kalau untuk yang ke fisioterapisnya apa ini Pak? Fisioterapisnya saya ini lagi ngambil Master SSI Sarjana Sains ya, fisioterapi. Sarjana farmasi, kemudian fisioterapinya. Saya fisioterapinya adalah sarjana muda fisioterapi. Banyak sekali nih Pak gelarnya ini. Tapi yang saya pakai yang terakhir. SSI SKM.
Wah ini jenengan berarti komplit ini Pak, paket komplit jenengan ini. Ya mau masih belajar dan juga sekarang juga masih belajar saya. Oke. Ambil di IK Strada Kediri. Oke. Saya ambil Jurusan? pasca magister kesehatan peminatan fisioterapi juga. Waduh, ini luar Ya. biasa nih. Bapak Minta asli doanya, Blitar ini Pak? Saya aslinya Jawa Tengah. Oke. Saya Wonogiri Mbak. Mm-mm. Jadi saya orang kampung, orang desa yang benar-benar kampung. Ya. Sama berarti Pak? Iya sama. Maksud saya kalau jenengan itu orang asli Blitar, Mm-mm. berarti kan jenengan putra daerah gitu loh Pak. Saya kan ikut bangga ngaten loh. Saya putra daerah karena saya sudah punya KTP Blitar. Nah ini berdapat orang Blitar atau gimana ini Pak? Dapat orang Blitar. Wah ini. Orang mana Pak? Orang Talun. Wah ini berarti kalau gitu kan jenengan insya Allah akan menetap di sini. Aset loh Pak. Ya, Aset Kota Blitar termasuk ya. siap. Oke, yaitu Sobat Asa FM ini tak terasa hampir jam 4 sore ini kita bincang-bincang santai bersama dengan Bapak Setio. Dan mungkin sebelum kita tutup acara sore hari ini Pak, mungkin bisa ada sedikit closing statement tentang peran Visio di Blitar Raya. Monggo Pak, mungkin bisa disampaikan. Oke. Ya peran Visio untuk teman-teman yang seprofesi ya kita harus punya kompetensi, kita harus banyak belajar ilmu medisnya, baik dari ilmu fisioterapinya teman-teman udah pintar semua, kita juga belajar ilmu medisnya, ilmu laboratoriumnya, ilmu radiologinya. Jadi kalau ada pasien datang, kita bisa mendiagnosa dengan tepat. Jadi deteksi, identifikasi, eksekusi. Nah, 3. Ya gitu. Berarti kalau disingkat apa? Deteksi, Deteksi, identifikasi. identifikasi, eksekusi. D. D. Harus punya D. Oke, dia Kak Ros. Ya. Oke. Satu lagi, Oke Pak. kalau kerennya closing statement. Apa? Closing? Closing statement kata Closing Kak Ros. statement. Ya, kata Kak Ros gitu. Iya. Jadi gini, kalau teman-teman mau sukses harus belajar dari bawah. Kalau ibaratnya nggak belajar dari bawah, Anda akan selesai sebelum waktunya. N Pak. Iya, kemudian harus different from others. Jadi harus berbeda dari yang lain. Kompetensi apapun profesi kita, kalau kita kompetensi, kita berbeda dari yang lain, kita ekspertis, otomatis kita akan banyak memberi manfaat bagi orang banyak. Betul sekali. Sekian. Benar, itu saya yang terakhir, memberi manfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa berguna untuk orang lain ya Pak, itu luar biasa ya Pak. Ya. Kita bisa membantu orang lain, memudahkan orang lain, insya Allah kita juga akan dimudahkan. Ya, Ngaten ya, jelas Pak? itu ya, wis itu rumus baku. Ya, Pak, ya. Itu instan karmanya itu. Inilah. Oke. Iya. Terima kasih loh Pak Setio Kembali, ilmunya. sama-sama. Dan nanti juga kalau kita undang jangan harus mau lah Pak ya. Siap. Kita undang lagi. Saya siap. Ada Oke, Pak nanti. Gede, ada Mbak Ayu, ada Mbak Rosi. Iya. Saya banyak belajar dengan Pak Gede. Pak Gede, terima kasih. Oke ya, ini tadi yang sudah bergabung ada sudah banyak. Ini ada Mbak Hertin Eki Wulandari, Mbak Nindi Ruliana, Bang Abdul Qadir Jailani, Mbak Angel Mbul, Mbak Mega Marta, Mbak Khalifatur Rosyida, Mas Herman Effendi, Mbak Ririn Puji Rahayu, Ibu Widayati, Muhammad Rizal Fadri, dan Mbak Intan. Terima kasih atensinya sudah gabung Terima di kasih. ada Bang Ruat tadi sudah yang pertama kali. Terima kasih sudah gabung ikut bincang sehat bersama dengan Bapak Setio Wahyudi. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf, insya Allah jumpa kembali di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.